Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan tentang sistem reproduksi, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Kita harus paham baik organ reproduksi laki-laki maupun reproduksi wanita. Sebelum kita masuk tentang sistem reproduksi manusia ini, kita harus paham betul tentang tujuan pembelajaran hari ini, yaitu apa yang harus kita pelajari pada pembelajaran hari ini, yaitu satu, siswa dapat menjelaskan proses pembelahan sel. Dua, siswa dapat menjelaskan organ reproduksi pria dan wanita. Tiga, siswa dapat menjelaskan siklus menstruasi pada wanita. Empat, siswa dapat menjelaskan penyakit organ reproduksi manusia. Yang pertama adalah pembelahan sel. Jadi di dalam tubuh manusia ini, ya, manusia atau makhluk hidup itu sel-selnya itu selalu membelah. Pembelahannya itu jadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh somatik. Kromosom induk diploid 2N menjadi kromosom anak diploid 2N. Jadi tubuh kita ini mengalami pembelahan sel, ya kan, kita dimulai dari bayi yang dilahirkan, sel-selnya selalu membelah, makin lama makin besar, makin besar. Nah, ini pembelahan mitosis, yaitu kromosom induk diploid 2N menjadi kromosom anak diploid 2N. Jadi sel-sel kita itu selalu membelah. Kemudian pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin, gamet, yaitu sel kelamin kita. Laki-laki dan perempuan, sel-sel kelaminnya itu mengalami pembelahan, yaitu kromosom induk diploid 2N menjadi kromosom anak haploid N. Ini adalah gambar pembelahan mitosis, ya. Pembelahan mitosis di sini mula-mula satu sel, ya. Kemudian mulai terjadi membran inti mulai rusak menjadi bagian sel kecil, benang-benang kromatin memadat menjadi kromatin. Ini disebut proses profase. Kemudian membran intinya tadi dijelaskan mengalami rusak, ya. Kemudian kromosom di tengah ini berjejer, ya. Kromosom yang warna biru ini berjejer di tengah, ini disebut proses metafase. Kemudian kromosomnya itu, ya, bergeser ke arah kutub masing-masing, ya, disebut proses anafase. Kemudian membelah jadi dua, ini disebut telofase. Kromosom mulai merenggang dan inti mulai kembali bergabung. Nah, ini satu sel menjadi dua sel. Ini adalah pembelahan mitosis. Prosesnya yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Berikutnya pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis tadi dijelaskan bahwa pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin, di organ kelamin, ya, gamet. Ini tahapannya dua kali. Yang pertama profase, satu, mirip kayak tadi yang di mitosis yaitu profase saja. Kemudian kromosomnya itu berjejer di tengah disebut metafase 1. Kemudian kromosomnya itu mengarah ke kutub masing-masing disebut anafase 1. Kemudian membelah jadi dua, telofase 1. Setelah itu, setelah terpisah jadi dua, mulai terjadi pembelahan lagi yaitu profase 2. Ini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian kromosomnya berjejer di tengah, metafase 2. Kemudian kromosomnya ke arah ke kutub masing-masing disebut anafase 2. Dan yang terakhir,
telofase 2. Jadi kesimpulannya ini masing-masing belah 2, ini belah 2 jadi 4. Jadi kalau meiosis itu satu sel menjadi 4 sel. Tapi kalau mitosis satu sel menjadi 2 sel. Perbedaannya. Kita lanjutkan. Masuk ke organ reproduksi pria. Lihat gambar di berikut ini, kita lihat masing-masing bagiannya. Kita mulai dari bawah dulu. Bagian bawah, ya, bagian bawah, ini bagian luar, ya, bagian luar disebut skrotum. Ya. Skrotum itu pelindung testis, melindungi testis, menjaga suhu testis. Ini bagian luar. Kalau dilihat gambarnya kan ini bagian luar, pelindung testis. Kemudian testis, berikutnya adalah testis. Ya, kita lihat testis ini yang disebut, kalau laki-laki disebut telur, ya, telurnya itu disebut testis. Testis ini adalah tempat memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Jadi fungsi testis ini adalah sebagai tempat penghasil sel sperma dan hormon testosteron. Jadi testis ini dilindungi skrotum, ya, untuk menjaga suhu, melindungi, pelindung itu disebut skrotum. Kemudian testisnya ini berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon laki-laki yaitu hormon testosteron. Kemudian yang di sini di atasnya sedikit nih yang berbentuk lekukan-lekukan ini disebut epididymis. Epididymis ini fungsinya adalah menyimpan, ya, menyimpan sperma, sel sperma. Jadi sperma yang dihasilkan dari testis ini disimpan dan dimatangkan di epididymis. Jadi fungsinya epididymis adalah menyimpan dan mematangkan sperma. Kemudian kalau sudah matang spermanya nanti jalurnya lewat vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran sperma dari testis atau epididymis menuju ke uretra, uretranya ini. Ya, ulang lagi, vas deferens yaitu saluran sperma dari testis atau epididymis menuju ke uretra. Kemudian fungsi uretra adalah saluran sperma dan saluran urin. Jadi satu saluran tapi fungsinya ada dua, yaitu sebagai saluran sperma dan saluran urin. Lewatnya jalannya di sini. Kemudian ini penis, ya, penis ini sebagai alat untuk menyalurkan sperma ke organ wanita, disebut sebagai alat kopulasi. Jelas ya? Kita lanjutkan. Ini saya buat lebih jelas lagi. Testis itu penghasil sel sperma dan hormon testosteron. Epididymis adalah tempat pematangan sperma dan menyimpan. Vas deferens saluran sperma dari testis ke uretra. Uretra itu saluran sperma dan urin. Kemudian penis itu untuk memasukkan sperma ke alat reproduksi wanita disebut sebagai alat kopulasi. Skrotum itu kantong pelindung testis atau fungsinya menjaga suhu testis. Ya. Kita lanjutkan organ reproduksi pria. Di sini selain yang saya sebutkan tadi, ternyata organ reproduksi pria itu ada bagian-bagian kelenjar. Kelenjarnya itu ya di sini ada kelenjar Cooper, ada kelenjar prostat, ya. Kemudian ada kelenjar vesicula seminalis. Apa fungsi kelenjar-kelenjar ini? Kita lihat di sini ya. Fungsi kelenjar vesicula seminalis yaitu adalah, ya, mensekresikan cairan bersifat basah dan sebagai sumber makanan energi bagi sperma. Jadi sperma itu ketika keluar dari, ya, epididymis, ketika dikeluarkan melewati kelenjar-kelenjar ini, yaitu nanti diberikan oleh vesicula seminalis, yaitu mensekresikan cairan bersifat basah sebagai sumber makanan bagi sperma ketika nanti keluar.
Kemudian kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan yang melindungi sperma agar tetap bertahan hidup. Kemudian kelenjar kotor yaitu menghasilkan cairan bening untuk menetralisir uretra dari urin. Ini fungsi kelenjar-kelenjar pada organ reproduksi pria. Kita lanjutkan lagi. Kemudian spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Adalah proses pembentukan sel sperma. Bagaimana proses pembentukan sel sperma? Dimulai dari spermatogonium, satu sel, kemudian menjadi spermatosit primer, kemudian membelah jadi dua, menjadi spermatosit sekunder, kemudian masing-masing spermatosit sekunder membelah jadi dua, jadi spermatid, kemudian ada bentuk seperti ini, berkembang memiliki ada ekor-ekornya, ini berarti bentuk sel sperma. Nah, makanya sebelumnya saya jelaskan tentang pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu satu sel menjadi 4 sel. Terjadi pembelahan meiosis itu hanya terjadi pada sel kelamin. Nah, ini pada sel kelamin pria, satu sel menjadi 4 sel. Jelas ya? Padahal sperma yang dihasilkan oleh pria ketika dikeluarkan itu jumlahnya puluhan sampai ratusan juta sel sperma. Nah, ini proses pembelahannya satu sel menjadi 4 sel. Berikutnya, Bapak terangkan tentang sistem reproduksi wanita. Ya, sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita dimulai dari di sini ya. Di sini disebut yang bentuk bulat ini disebut ovarium. Ovarium ini disebut indung telur. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menghasilkan sel telur atau ovum. Nama lain dari sel telur itu ovum. Jadi produksi sel telur ini dari ovarium ini, indung telur. Ketika sel telur sudah mulai matang dan mendekati kematangan, akan ditangkap oleh fimbria atau infum di bulung. Fungsi fimbria adalah menangkap sel telur yang sudah matang. Kemudian kalau sel telur sudah matang ditangkap oleh fimbria, kemudian bergerak menuju ke tuba falopi atau oviduk atau saluran telur. Fungsi dari tuba falopi ini terjadi fertilisasi, pembuahan, bertemunya sel telur dan sel sperma ada di sini di tuba falopi. Kemudian di sini uterus atau disebut dengan rahim. Ini tempat perkembangan janin atau embrio. Jadi ketika terjadi pembuahan di tuba falopi, bergerak menempel di dinding rahim sini, nanti janinnya berkembang di uterus atau rahim sini. Berkembangnya sampai 9 bulan 10 hari. Nah, kemudian di sini saluran kecil ini ada saluran cervix, kemudian vagina. Ketika janinnya sudah 9 bulan 10 hari sudah saatnya melahirkan, nah lewat ke sini cervix, kemudian lewat vagina. Jadi fungsi vagina ini sebagai jalan bayi atau jalan janin yang keluar. Ya. Keluarnya janin itu lewat vagina. Secara umum gambarnya seperti ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ovarium itu penghasil sel telur, ovum, dan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian oviduk atau tuba falopi itu tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Uterus atau rahim itu tempat pertumbuhan embrio atau janin. Kemudian vagina itu tempat saluran keluarnya janin atau tempat saluran bayi yang dilahirkan. Fimbria fungsinya menangkap sel telur yang matang. Kemudian oogenesis. Oogenesis adalah peristiwa proses pembentukan ovum atau sel telur. Dimulai dari oogonium, kemudian menjadi oosit primer, oosit primer membelah jadi dua jadi oosit sekunder, kemudian membelah jadi dua jadi ootit,
Kemudian dari 4 ini nanti yang fertil itu maksud yang subur ini nanti akan menjadi ovum atau menjadi sel telur. Sisanya tidak fertil disebut polosit. Nah, setelah kita belajar tentang sistem reproduksi wanita, kita harus paham juga tentang siklus menstruasi pada wanita. Jadi siklus menstruasi itu, ya menstruasi itu terjadi pada hari pertama. Kita hitung hari pertama mens itu sebagai tanggal 1. Biasa menstruasi itu terjadi 7 hari, ya, atau 1 minggu, kurang lebih. Ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, tergantung masing-masing orang. Kita buat normalnya aja 7 hari. Jadi siklus menstruasi dimulai mens pertama, hari pertama, sampai hari ke-7. Ini disebut follicle fase. Pada follicle fase ini, hormon yang paling tinggi di sini adalah hormon estradiol. Estradiol ini estrogen yang warna biru ini. Kemudian mulai pada saat hari ke-13 sampai 15 ini disebut fase ovulasi ya. Ovulasi itu di sini saya jelaskan ovulasi peristiwa lepasnya sel telur dari ovarium. Dan gambarnya di sini sel telurnya berkembang makin besar. Terus di sini ketika sudah hari ovulasi, sel telur itu keluar, lepas dari ovarium. Ya. Lepas dari ovarium ini, hormon yang paling tinggi adalah hormon luteinizing hormon atau disebut hormon LH. Ya. Hormon paling tinggi ketika terjadi ovulasi adalah hormon LH. Ya. Setelah terjadi ovulasi, sel telurnya bergerak ke tubah polusi. Ya, ketika terjadi tubah polusi, kalau terjadi pembuahan akan nanti terjadi janin berkembang di rahim. Ya. Kalau tidak terjadi pembuahan, dia akan meluruh lagi, terus jadi menstruasi kembali. Di sini pada hari 15, setelah 15, 16 sampai 28, ini dinding rahimnya menebal. Ya, dinding rahimnya menebal. Namanya itu disebut luteal fase. Ya. Hormon yang paling tinggi adalah hormon progesteron. Kalau sudah menebal kayak gini, setelah hari 28, terus balik lagi ke hari pertama. Ini sebagai hari pertama proses menstruasi. Dinding rahimnya meluruh. Menstruasi adalah peristiwa meluruhnya sel telur yang tidak dibuai. Jadi sel telur yang tidak dibuai akan meluruh. Makanya ketika terjadi menstruasi itu keluar darahnya. Terus ada pertanyaan. Kalau menopause itu apa? Menopause itu adalah peristiwa di mana ovarium tidak lagi memproduksi sel telur atau berhenti produksi. Jadi kalau sel telur itu ada masanya, kalau sudah wanita yang sudah berumur tua, ya sudah tua, 60 ke atas, biasanya sudah proses menopause, yaitu sel telurnya sudah tidak produksi lagi. Kalau sudah tidak produksi lagi, otomatis tidak terjadi menstruasi. Berhenti menstruasi. Ya, jelas ya, ini adalah proses siklus menstruasi pada wanita. Nah, penjelasan lebih secara ini, hari pertama menstruasi itu adalah fase menstruasi, yaitu badan sudah menyusut, produksi estrogen, progesteron berhenti, biasanya berlangsung 3-5 hari, namun 2-7 hari masih dikatakan normal. Kemudian pasca mens hari ke-13 fase folikuler, folikel tumbuh mengeluarkan estrogen. Kadar estrogen tinggi memicu mengeluarkan hormon LH dan progesteron. Kemudian hari ke-14 puncaknya yaitu ovulasi, sel telur keluar dari ovarium. Inilah saatnya yaitu masa-masa subur pada wanita. Jadi kemungkinan besar terjadi pembuahan itu ketika sel telur
mengalami ovulasi. Kemudian fase luteal hari ke-15 sampai menstruasi berikutnya, badan luteal mengeluarkan estrogen dan progesteron. Kita lanjutkan, ini grafiknya tadi ya, hari pertama sampai hari ke-7, ini fase menstruasi, kemudian di sini tadi estrogen terjadi fase ovulasi, sel telurnya melepas, hormon yang berperan di sini estrogen meningkat, hanya meningkat drastis. Kemudian setelah itu jadi penebalan dini rahim, yaitu hormon progesteron. Kemudian pembuahan atau fertilisasi, yaitu merupakan peleburan sel gamet jantan, sel sperma dengan sel telur. Jadi fertilisasi itu pembuahan, bertemunya antara sel sperma dan sel telur. Tempat pembuahan pada manusia, karena kita belajar tentang reproduksi manusia, tempat terjadinya pembuahan tadi di tuba falopi atau ovidum. Hasil dari pembuahannya adalah zigot atau calon individu baru. Ya, kalau dilihat di sini, ketika sel telurnya itu sudah matang, gambar ini, kemudian keluar jadi ovulasi, sel spermanya masuk kepada tuba falopi ini, terus ini berkumpul. Yang bisa membuahi sel telur cuma satu sel sperma. Nah, kalau terjadi pembuahan, dia akan belah jadi 2, belah jadi 4, belah jadi 8, belah jadi 16 lipatan 2, kemudian menempel di dinding rahim ini. Nah, disinilah nanti menetap proses pembentukan janin sampai 9 bulan 10 hari. Perkembangan janin, ketika janin di dalam uterus atau rahim, dia ada namanya amnion. Amnion itu bentuknya cairan. Ya, cairan. Fungsi amnion adalah melindungi janin dari goncangan. Atau istilahnya air ketuban, itu amnion. Jadi air ketuban itu adalah cairan, disebut air ketuban, amnion, cairan untuk melindungi janin dari goncangan. Kan namanya manusia kan bergerak, ibu sedang hamil kan bergerak. Nah, untuk melindungi dari goncangan. Kemudian ini disebut plasenta, ya. Kemudian ini tali pusat, tali pusat. Jadi janin ini mendapatkan makanan dan oksigen dari plasenta ini. Dari plasenta ini melalui tali pusat. Jadi nyambung ke ibunya. Nah, sekarang kita terangkan tentang penyakit kelamin. Penyakit kelamin dalam sistem reproduksi manusia yaitu yang pertama gonorea, kencing nanah, akibat infeksi bakteri Neisseria gonorrhea. Nah, penyakit-penyakit ini, rata-rata penyakit reproduksi ini akibat perilaku yang tidak sehat. Misalnya gonta-ganti pasangan, kemudian seks bebas, ya. Itu padahal hal-hal seperti itu adalah dilarang oleh agama. Jadi kita harus menjaga diri, ya, jaga organ reproduksi, jangan melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh agama, yang dilarang agama itu tidak boleh. Akan menimbulkan dampak penyakit-penyakit seperti ini. Gonorea, kencing nanah akibat infeksi bakteri Neisseria gonorrhea. Sifilis atau raja singa disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Herpes genital disebabkan oleh virus herpes simplex. Keputihan disebabkan oleh beberapa parasit jamur bakteri virus. Keputihan ini terjadi pada wanita. Ini penyebabnya biasanya karena tidak menjaga kebersihan organ reproduksi wanita. Kemudian AIDS, yaitu sindrom hilangnya kekebalan tubuh disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi kita tahu bahwa penyakit-penyakit ini cukup bahaya. Jadi harus menjaga organ reproduksinya masing-masing. Jangan sampai salah pergaulan, jangan sampai terjadi hal-hal yang dilarang agama.
Yang tadi saya sebutkan tentang seks bebas, itu sudah jelas hukumnya ya, itu dosa besar. Kemudian gonta-ganti pasangan, kita main perempuan ya, gonta-ganti perempuan. Ya. Ini akan berdampak penyakit-penyakit seperti ini. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi khusus keputihan ini lebih cenderung disebabkan oleh kebersihan, tidak menjaga kebersihan reproduksinya, alat reproduksinya. Nah, karena ini penjelasan Bapak tentang penyakit ini belum terlalu detail, Bapak minta kalian cari di internet ya bagaimana penjelasannya gonorea itu bagaimana, sifilis itu bagaimana, herpes genital bagaimana, dan sebagainya, AIDS itu bagaimana. Kalau AIDS ini apa namanya, kekebalan tubuhnya diserang. Lama-lama kalau mendekati ya, ini belum ada obatnya sampai sekarang penyakit AIDS. Lama-lama tubuhnya jadi kecil, mengecil ya, karena apa? Tinggal tulang dan kulitnya saja. Nah, kalian cari pemahaman tentang penyakit-penyakit tentang reproduksi manusia ini, cari di internet ya, lebih detail lagi. Dampak-dampaknya apa? Ciri-cirinya bagaimana gonorrea? Ciri-cirinya sifilis bagaimana? Herpes genital bagaimana? Kemudian bagaimana? Ya, ini materi yang Bapak ajarkan sampai di sini saja. Tadi Bapak minta kalian pahami tentang sistem reproduksi manusia, cari referensi lain, ya, selain yang Bapak jelaskan ini, cari referensi lain, silahkan pahami. Ya. Cari referensi lain di buku boleh, ya, di internet juga boleh, sampai sedetail-detailnya. Ya, cukup sekian penjelasan yang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.